Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelas ini? Junaidi ya. Junaidi, tolong siapkan terlebih dahulu teman-temannya, kemudian ajak teman-temannya untuk berdoa. Junaidi silakan. Doa dimulai. Kita sudah berdoa tadi, semoga apa yang kita inginkan pada hari ini dapat tercapai dan ilmu yang kalian terima pada hari ini bermanfaat, berguna di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua. Kita lihat terlebih dahulu ya untuk membangkitkan semangat kita. SMP Negeri 2 Semesan. Mana semangatmu? Ini semangatku, Tuhan. Penyelenggaraan agar tidak hantu, makanya Bapak memberikan semangat kepada kalian atau untuk menyemangati kalian dengan menyerukan giat-giat SMP dan giat-giat semangat. Ada yang tahu materi pembelajaran kita hari ini tentang apa? Norma ya? Norma. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita, materinya norma dalam masyarakat, itu di dalam bab 2. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita baca sama-sama. Peserta didik mampu merumuskan kajian. Baik, jadi nanti untuk pengertian norma kalian harus mampu ya merumuskannya secara cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, Menjelaskan jenis dan arti penting norma secara cermat dan teliti. sama juga arti pentingnya. Kemudian yang ketiga, Peserta didik mampu menunjukkan contoh, memperhatikan perilaku dan mendukung perilaku yang sesuai. Oke, jadi kalian harus dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini Bapak punya sebuah video. Silakan kalian simak video berikut ini. Sudah. Jadi teman-teman di depan ini video tentang apa kira-kira? Antri lain kereta api. Baik, dari video ini apa yang dapat kalian ambil? Tertib, berlatih, bersabar, berbagi. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan orang-orang Jepang ketika mereka antri naik kendaraan dari kereta api, kendaraan umum dan sebagainya, kita bayangkan, kalian bayangkan ketika kalian pulang sekolah dan naik bis, apakah sama dengan yang terjadi dalam video ini? Sama atau tidak? Jawabannya tidak sama. Jadi budaya orang Jepang dengan budaya orang kita itu berbeda. Kemudian yang jadi permasalahan di sini adalah budaya antri ini tadi yang disebutkan Yunita sabar, ya. Jadi ketika kita bisa lihat tadi ketika kita masuk gerbong kereta apinya berbaris di depan pintunya, tapi ketika penumpangnya keluar mereka mengungkir. Bayangkan
naik bos? Siapa cepat, dia dapat. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu kan kebiasaan yang kurang baik sebenarnya. Nah, jadi kebiasaan seperti itu harus dihilangkan. Jadi diambil kebudayaan baik seperti kebudayaan dari Jepang ini kita terapkan dalam kebudayaan atau kehidupan kita sehari-hari. Dalam khususnya kebudayaan hari ini. Baik, silakan lihat pengertian norma. Apa pengertian norma? Merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Intinya norma adalah aturan. Ya, aturan. Kemudian norma terbagi menjadi dua. Ada norma yang tertulis dan tidak tertulis. Baik. Kemudian kalau kita bisa lihat di dalam lingkungan sekolah kita ini, norma yang tertulis itu adalah buku satu yang isinya adalah aturan-aturan. Kemudian kalau yang tidak tertulis itu secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama. Contohnya, ketika ada orang yang meninggal, tetangga-tetangga lain datang ikut membantu. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah nilai penting dari norma itu sendiri, yang menciptakan ketertiban dan keamanan yang bersama. Kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Tiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Empat, menjadi petunjuk bagi setiap individu yang menjalani kehidupan masyarakat. Lima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini adalah nilai penting norma. Kita masuk ke pengertian norma. Norma agama. Silakan diperhatikan. Jenis norma yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Dan sifatnya ini tidak bisa ditawar-tawar. Jadi norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab itu sendiri. Kemudian norma kesusilaan berasal dari hati nurani. Kita bisa lihat dari sini. Ini ada gambar apa? Orang menyeberang jalan. Siapa saja kira-kira yang ada di gambar toko yang ada di gambar tersebut? Orang kakek-kakek dan dua orang pelajar. Artinya membantu orang yang lebih tua untuk menyeberang jalan itu termasuk dalam norma. Oke. Yang berikutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan kita bisa lihat di sini bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Kalau kita bisa lihat di sini, ini gambar apa? Salam. Ya, jadi ada siswa-siswi yang sedang salam dengan gurunya ketika masuk sekolah ataupun masuk ke dalam kelas. Yang ingin aku tanyakan di sini, apakah sekalian sudah melakukan hal tersebut? Ya, baik kalau sudah. Kemudian ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Peserta didik ini dilengkapi dengan pengertian dari setiap normanya. Kemudian nanti kalian identifikasikan pelanggaran norma dalam masyarakat.
kami dari kelompok nasionalisme, kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Normal agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Normal kesusilaan. Normal ini berasal dari hati nurani manusia. Normal kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Normal kesopanan. Normal sosial atau kesopanan bersumber dari kata krama atau kebiasaan masyarakat. Normal ini bersifat lokal. Normal hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegaraan. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan kami ingin bertanya. Dinda dari kelompok religius ingin bertanya. Silakan Dinda, lanjutkan pertanyaannya. Yang keras namanya biar kedengaran. Apakah kelompok kalian pernah melanggar norma? Pertanyaannya adalah apakah kelompok kalian pernah melanggar norma? Gimana jawabannya? Apa alasannya? Jawabannya pernah. Ya, pernah melanggar norma berarti. Ditanya lagi, apa alasannya? Kenapa bisa melanggar norma? Gitu ya Dinda ya? Ya, silakan. Siapa yang bisa jawab? Ya, Jennifer silakan langsung jawab Jennifer. Tidak menanyakan dulu saat menjelaskan ke depan. Itu salah satu contohnya. Ya, Dinda ya. Sudah? Sudah cukup. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada satu pertanyaan cukup, silakan ditutup. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memberikan kesimpulannya. Rizky. Oke, baik. Yang lain dengarkan kesimpulan dari kelompok tanggung jawab yang akan disampaikan oleh Rizky. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Ki? Dapat memahami tentang norma. Dapat memahami tentang norma. Oke, ada yang tambahkan lagi, Ki? Mungkin, Ki? Sudah cukup. Baik, dilanjutkan ke kelompok yang lain. Oke, kelompok. Kesimpulan dari kami adalah Bisa memahami nilai penting norma. Oke. Selanjutnya, dapat mengetahui norma dan nilai-nilai Pancasila. dapat mengetahui norma dan nilai-nilai Pancasila. Yang penting untuk di pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya nanti kita akan membuat proyek. Dalam arti proyek pembuatan video. Jadi tugas kelompok kalian adalah nanti setiap kelompoknya membuat video seperti yang Bapak tayangkan tadi. Ada video yang sesuai dengan norma agama, ada video yang tidak sesuai dengan norma agama. Seperti yang sudah kalian kerjakan tadi dan kalian identifikasikan tadi dari masalah sesuai dengan videonya. Saya kata mau ucapkan terima kasih banyak. Bapak Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lembar kerjanya silakan satu orang saja kumpulkan di depan.